Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semoga anak-anakku kelas 4 hari ini dalam keadaan sehat dan semangat untuk melanjutkan belajar tematik. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Pembelajaran yang terakhir yaitu pembelajaran 6. Marilah kita mulai belajar kita hari ini dengan membaca doa. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, berikut ini tujuan pembelajaran pada tema 1, subtema 3, pembelajaran 6. Pada pembelajaran 6, kita belajar tentang keragaman permainan tradisional di Indonesia. Indonesia kaya akan keragaman permainan tradisional. Permainan tradisional ada yang dimainkan secara perorangan dan ada juga yang dimainkan secara berkelompok. Berikut adalah permainan tradisional perorangan. Perhatikan gambar pada layar. Ayo, siapa anak SD yang tidak tahu permainan ini? Pasti semuanya tahu ya. Iya, namanya adalah engklek. Permainan tradisional engklek dapat dimainkan dengan beberapa cara yang berbeda. Permainan tradisional engklek dikenal juga dengan istilah angklek atau ingkling. Permainan engklek merupakan permainan berjalan atau melompat dengan menggunakan satu kaki pada bidang datar dengan peraturan yang disederhanakan dan disepakati oleh para pemainnya. Permainan tradisional ini memiliki banyak variasi tergantung kesepakatan yang memainkannya. Salah satu alat yang digunakan dalam permainan engklek adalah gacuk. Gacuk tersebut dilemparkan ke kotak-kotak tertentu pada kotak-kotak yang terdapat pada pola sesuai aturan bermain. Berdasarkan penelitian, ditemukan 43 jenis permainan engklek. Namanya pun berbeda-beda di tiap daerah. Istilah engklek biasa digunakan di daerah Jawa. Kalau di daerah Tulung Agung, permainan engklek dikenal dengan nama gedrik ya. Iya, pola peta engklek ada 11 macam. Pada sebelah kiri layar terdapat 3 contoh pola peta engklek. Ada pola pesawat, pola gunung, pola baling-baling. Yang biasa digunakan di Jawa adalah jenis engklek ebrek dan engklek gunungan. Permainan tradisional yang kedua adalah egrang. Ayo, siapa anak-anak yang sudah pernah bermain egrang? Bisa atau tidak ya main egrang? Sulit atau tidak? Iya, egrang adalah tongkat panjang yang terbuat dari bambu di mana seseorang bisa berdiri di atasnya, kemudian berjalan dalam jarak atau waktu tertentu. Wah, asik sekali ya. Siapa yang menang adalah yang bisa berjalan dengan egrang paling lama dan paling jauh. Permainan tradisional perorangan yang ketiga adalah gasing. Sudah pernah tahu gasing anak-anak? Gasing atau juga disebut gangsing adalah mainan yang bisa berputar pada poros dan berkesetimbangan pada suatu titik. Permainan tradisional yang keempat adalah layang-layang. Layang-layang merupakan lembaran bahan tipis berkerangka yang diterbangkan ke udara dan dihubungkan dengan tali atau benang ke daratan atau pengendali. Nah, inilah permainan tradisional yang disukai oleh anak-anak di seantero Nusantara pada musim kemarau ketika banyak angin bertiup. Kita bisa menyaksikan banyak layang-layang berterbangan di udara dengan berbagai bentuk dan warna.
Selanjutnya, mari kita mengenal permainan tradisional berkelompok. Yang pertama adalah bentengan. Bentengan atau rerebonan adalah permainan yang dimainkan oleh dua kelompok penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai dengan 8 orang dan memiliki satu tempat sebagai markas. Markas atau benteng bisa berupa sebuah tiang, pohon, atau pilar. Permainan tradisional berkelompok yang kedua adalah gobak sodor. Permainan gobak sodor atau galah asin atau galasin sebutan lainnya dilakukan di lapangan. Arena bermainnya merupakan kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan vertikal. Permainan tradisional berkelompok yang ketiga adalah bakia. Permainan ini berasal dari Sumatera Barat. Bakia atau biasa disebut terompa bakua di Sumatera Barat merupakan permainan yang membutuhkan kekompakan. Dan contoh yang keempat, permainan tradisional berkelompok adalah ular naga. Ya, pada permainan berkelompok, anak-anak harus bekerja sama agar dapat memenangkan permainan. Masih banyak sebenarnya permainan-permainan tradisional yang tersebar di seluruh Indonesia. Silakan anak-anak mencari tahu dari berbagai sumber. Kalau anak-anak mau bermain permainan tradisional, banyak loh manfaatnya. Apa saja ya? Yang pertama, melestarikan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, berolahraga sambil bermain. Iya, karena permainan tradisional itu banyak menggunakan gerak fisik sehingga tubuh menjadi sehat dan sekaligus melakukan permainan yang membuat hati gembira. Kemudian yang ketiga adalah melatih kesabaran. Misalnya bermain secara bergantian. Ketika kalian menunggu giliran untuk bermain, berarti melatih kesabaran. Dan yang keempat, melatih bekerja sama saat bermain secara berkelompok. Ya, dalam kegiatan permainan tradisional secara berkelompok, di dalamnya selalu ada kerjasama. Dan yang kelima, bersikap sportif. Apa contohnya sportif ya? Lapang dada saat kalah bermain, tidak sombong saat menang, dan tidak bermain curang. Ya, banyak sekali ya manfaat dari permainan tradisional. Oleh karena itu, anak-anak, ayo galakkan permainan tradisional dimulai dari rumah kalian masing-masing. Bermain bersama dengan anggota keluarga. Wah, senang sekali bisa bermain bersama sekaligus menciptakan kerukunan antar anggota keluarga. Anak-anak, pada pembelajaran 6 ini kita juga belajar untuk membuat ringkasan dari teks lisan. Ringkasan adalah penyajian singkat dari sebuah teks dengan tetap mempertahankan urutan isi teks. Ringkasan berisi uraian singkat tentang isi teks. Ringkasan ditulis berdasarkan peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Cara membuat ringkasan sudah pernah kita pelajari pada pembelajaran 6 subtema 2. Namun tidak ada salahnya bila kali ini kita bahas kembali ya. Langkah yang pertama membuat ringkasan adalah membaca naskah asli. Membaca naskah asli sekali atau dua kali, kalau perlu berulang kali sehingga kamu paham, mengetahui kesan umum atau inti dari tulisan, dan mengetahui maksud dan sudut pandang penulis naskah asli. Langkah yang kedua, mencatat gagasan pokok. Membaca tulisan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokok dan menggunakan gagasan pokok yang digunakan untuk menyusun ringkasan. Lalu yang ketiga, menggunakan kalimat baru. Menggunakan kesan umum atau inti untuk membuat ringkasan. Menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli.
menggunakan kalimat baru dalam ringkasan. Ya, jadi dalam suatu ringkasan kita menggunakan kalimat-kalimat baru. Bisa dengan cara menambah kalimat yang sudah ada pada naskah asli ataupun menguranginya. Kemudian menggambarkan tulisan asli dalam kalimat baru. Dan yang terakhir, langkah keempat, ketentuan tambahan adalah menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal, serta meringkas kalimat menjadi frasa, frasa menjadi kata. Nah, berikut ini adalah contoh membuat ringkasan dari teks lisan yang berjudul Wedang Jahe Buatan Ibu. Iya, bacaan ini terdiri dari 3 paragraf. Nah, di sini saya akan bacakan paragraf yang pertama. Siang ini hujan turun deras sekali. Udin berjalan kaki pulang dari sekolah. Udin tidak membawa payung sehingga tubuhnya basah kuyup. Sampai di rumah, Udin segera mengganti pakaiannya. Ibu memasakkan air hangat untuk membasuh badan. Setelah makan siang, Udin mulai merasa kurang sehat. Udin kedinginan. Ibu melihat Udin yang mulai terbaring lemas. Wah, besok ada ulangan matematika. Malam ini Udin harus belajar. Ibu tahu apa yang harus dilakukan agar Udin segera pulih. Ibu membuat wedang jahe untuk Udin. Wedang jahe artinya minuman yang terbuat dari jahe, yaitu minuman khas Jawa Tengah yang memberikan rasa hangat bagi tubuh. Nah, setelah anak-anak menyimak, sekarang coba perhatikan ya. Pada teks bacaan ini ada 3 warna yang berbeda. Warna yang pertama adalah warna hijau, kemudian warna hitam dan warna merah. Apa ini maksudnya? Warna hijau ini menunjukkan kalimat utama. Dari kalimat utama kita menentukan gagasan pokoknya. Ya, yaitu Udin kehujanan ketika pulang dari sekolah. Sedangkan kalimat-kalimat yang dicetak dengan warna merah inilah nanti yang akan kita susun menjadi ringkasan. Hal yang sama kita lakukan pada paragraf yang kedua ya anak-anak. Pada paragraf yang kedua ini ada kalimat yang dicetak dengan warna hijau. Ini menunjukkan gagasan pokoknya, yaitu bahan-bahan wedang jahe. Sedangkan yang dicetak dengan warna merah ini merupakan gagasan pendukung yang nanti akan kita susun menjadi ringkasan. Ya, kita lakukan hal yang sama sampai pada paragraf yang ketiga. Paragraf ketiga ini kalimat utamanya terletak di akhir kalimat. Maka gagasan pokoknya adalah minuman tradisional Indonesia enak dan sehat bagi tubuh. Sedangkan yang berwarna merah ini merupakan gagasan pendukung yang akan menjadi ringkasan kita nanti. Ya, anak-anak, setelah tadi kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang akan kita jadikan ringkasan dari bacaan. Nah, setelah itu kita sajikan dalam sebuah diagram seperti ini. Pada bagian atas ini terdapat 3 kotak yang berisi gagasan pokok. Maka kita tuliskan gagasan pokok dari paragraf 1 sampai dengan paragraf 3 ya. Gagasan pokok paragraf 1. Udin kehujanan ketika pulang dari sekolah. Kemudian gagasan pokok paragraf 2, bahan-bahan wedang jahe. Dan gagasan pokok paragraf yang ketiga, minuman tradisional Indonesia enak dan sehat bagi tubuh. Nah, dari gagasan pokok yang kemudian didukung dengan gagasan pendukung yang tadi sudah dicetak dengan warna merah, maka kita susun ringkasan dari bacaan tadi. Sebagai berikut ringkasannya. Ya, ringkasan paragraf yang pertama. Udin kehujanan ketika pulang dari sekolah. Setelah makan siang, Udin mulai merasa kurang sehat. Padahal besok ada ulangan matematika. Malam ini,
Udin harus belajar. Lalu ibu membuatkan wedang jahe, yaitu minuman khas Jawa Tengah yang memberikan rasa hangat bagi tubuh. Paragraf yang kedua, ringkasannya adalah bahan-bahan wedang jahe adalah jahe, gula pasir atau gula merah, ditambah kayu manis dan serai untuk menambahkan rasa dan aroma. Semua bahan direbus hingga mendidih dan harum. Untuk meredakan gejala kurang sehat, wedang jahe sebaiknya diminum segera setelah mendidih. Dan ringkasan paragraf yang ketiga, setelah minum wedang jahe, rasa dingin dari tubuh Udin perlahan hilang. Minuman tradisional Indonesia memang enak dan sehat bagi tubuh. Nah, jadi anak-anak, ringkasan itu berbeda ya dengan kalimat atau naskah aslinya. Ya, jadi ringkasan ini jangan sama atau hanya menyalin, tetapi kita mengambil poin-poin penting yang terdapat pada bacaan tersebut. Semoga anak-anak dapat memahaminya. Di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Tema 1, subtema 3, pembelajaran 6. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih anak-anak sudah belajar dengan rajin dan semangat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.